Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Dea Ditriani dari kelas 12 TKJ 1. Nah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi data yang ada pada pelajaran teknologi layanan jaringan. Ini kalian belum tahu dong apa sih komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi data. Yang kedua yaitu model komunikasi data apa saja sih? Nah, model komunikasi data yang pertama adalah simplex, yaitu satu arah, kemudian duplex, ada dua arah bergantian, yang ketiga full duplex, dua arah bisa bersamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data itu apa saja sih? Yang pertama ada pengirim, yaitu piranti yang mengirimkan data berupa komputer, handphone, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada penerima, adalah piranti yang menerima data yang bisa berupa komputer, handphone, video, kamera, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pesan atau data. Nah, ini adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, atau apa saja. Nah, kemudian setelah itu pastinya ada media pengiriman data kan. Nah, ini adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang selanjutnya yaitu ada protokol, adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk saling berkomunikasi, seperti itu. Nah, setelah komponen komunikasi data, di sini juga ada standar-standar teknologi komunikasi dan data secara internasional. Apa saja sih? Yang pertama yaitu ada di Badan Standar Eropa. Yang pertama yaitu ETSI, European Telecommunication Standard Institute. Yang kedua yaitu ada CEN atau CENELEC, yaitu European Community for Electronical Standardization atau European Community for Standardization. Yang ketiga yaitu CEPT, yaitu Conference European des Administration des Postes at des Telecommunication. Oke, yang ketiga yaitu ada FCC atau Federal Communication Commission, yaitu Badan Regulasi Pemerintah Amerika. Yang keempat yaitu TIA atau Telecommunication Industry Association. Nah, yang selanjutnya itu ada organisasi global. Yang pertama yaitu ada ITU atau International Telecommunication Union. Yang kedua ada ISO atau IEC, yaitu The International Standards Organization atau International. Yang kedua ada karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama itu ada pengiriman, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat ada jitter. Oke, yang kedua itu ada karakteristik. Nah, yang ketiga ada teknologi jaringan telekomunikasi. Nah, yang pertama ada transmisi, yang kedua ada switching, dan yang ketiga ada signaling. Apa sih transmisi? Transmisi adalah proses membawa informasi antar endpoints di dalam sistem atau jaringan. Yang kedua switching. Switching yaitu suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan panggilan. Yang ketiga ada signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan atau misalnya perangkat di pelanggan, switch, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu adalah proses komunikasi data dalam jaringan. Bagaimana sih proses-proses dalam komunikasi data secara jaringan? Oke, yang pertama ada search, yaitu sumber. Nah, pastinya setelah sumber itu ada transmisi dong, yaitu pengit. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk asli. Yang selanjutnya pasti ada transition system atau sistem transmisi, yaitu berupa jalur. Yang selanjutnya ada receiver, penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada destination atau tujuan, yaitu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Oke, setelah itu ada tipe channel transmisi. Yang pertama ada tipe transmisi satu arah, yang kedua tipe transmisi dua arah bergantian, yang ketiga ada tipe dua arah serentak. Selanjutnya ada kecepatan transmisi data. Yang pertama high speed network, yang kedua medium speed network, yang ketiga low speed patch network. Nah, kemudian kabel yang digunakan dalam transmisi yaitu ada koaksial kabel, fiber optik kabel. Nah, setelah itu ada aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang pertama ada communication channel, yaitu
simplex, half duplex, dan full duplex. Yang kedua ada serial communication, yaitu transceiver, transmisi, dan receiver. Yang ketiga ada teknik transmisi, yaitu asynchronous atau pengiriman daya tak sinkron, dan synchronous yaitu pengiriman data sinkron. Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan memudahkan jalannya bisnis, media hiburan, dan media sosialisasi. Nah, setelah itu ada kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Yang pertama dalam jaringan yaitu ada wireless atau kabel, yang kedua ada wireless tanpa kabel, yang ketiga ada jaringan dan modem, dan keempat ada jaringan dengan satelit. Yang kedua yaitu kabel. Yang pertama kabel koaksial, yang kedua twisted pair, serat optik, dan yang keempat ada kabel UTP. Setelah kabel, kemudian yang ketiga ada jenis perangkat. Yang pertama NIC, yang kedua router, yang ketiga switch, dan yang keempat PC, yang kelima modem, yang keenam antena pemancar, yang ketujuh yaitu hub atau switch, dan yang kedelapan ada access point. Nah, jadi konsep kerja protokol SRP switch yaitu protokol adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya komunikasi dan pemindahan data antara dua atau lebih komputer. Nah, kemudian standar protokol yang terpopuler saat ini yaitu ada OSI atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, video, data yang berbentuk paket secara real time dengan jaringan menggunakan internet protokol atau IP. Kebutuhan perangkat VoIP yaitu ada X-Lite, IP phone, breaker, dan server. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja pembahasan mengenai komunikasi data. Nah, apabila dari saya kurang atau ada yang harus ditambahkan, bisa komen saja. Kemudian kalaupun ada yang kurang, silahkan teman-teman bisa buka aja ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.